Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, tepat 40 hari setelah Hari Raya Paskah yang kita rayakan tanggal 12 April yang silam. Kita umat Nasrani seluruh dunia merayakan hari ini sebagai salah satu hari raya besar keagamaan kita, itulah Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Yesus menuntaskan secara sempurna tugas dan karya perutusannya, Ia kembali kepada Bapa yang mengutusnya di surga. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, saya Pastor Eltus Mali kembali mengajak kita untuk mendengarkan Injil dan inspirasi hari ini yang akan dibawakan oleh Pastor Junarto Timbang dari Makassar. Beliau adalah seorang imam muda yang ditugaskan oleh Bapak Uskup Agung Makassar untuk menjadi Dirdios KKI KAMS. Apa itu? Direktur Diosesan Karya Kepausan Indonesia Makassar, yang salah satu kegiatannya itu adalah mengurusi SEKAMI, Serikat Kepausan Anak Misioner Indonesia. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, beliau akan menyampaikan sebuah tema permenungan dengan judul Bersama Yesus ke Surga. Amin ya. Untuk itu mari saudara-saudari kita menyiapkan hati mendengarkan renungan yang indah ini. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam jumpa untuk saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Saya Pastor Junarto dari Keuskupan Agung Makassar. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan Injil hari ini pada Hari Raya Kenaikan Yesus ke Surga. Injil hari ini diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus telah bangkit, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita ditanya, siapa yang mau masuk surga? Pasti semua akan menjawab, saya. Dalam banyak kesempatan saya biasa bertanya ke anak-anak kami, ke OMK, orang muda Katolik, ataupun kepada umat, dan bertanya, siapa yang mau masuk surga? Pada umumnya langsung akan angkat tangan sambil mengatakan, saya. Tentunya kita semua mau masuk surga, maka kita menjawab, saya, dengan tegas. Tetapi kalau ditanya, siapa yang mau duluan? Pada umumnya semua langsung terdiam, tidak berani mengatakan saya. Kita mau masuk surga tapi tidak ada yang mau duluan. Nah, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus ke Surga. Dan ini juga biasa kita doakan dalam doa Rosario pada peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Kita semua juga tentunya mau masuk surga, mau bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Dan kita, kalau Anda membaca bacaan pertama dari Kisah Para Rasul hari ini, dikisahkan bagaimana Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Kalau kita mau masuk surga, saya yakin kita semua mau masuk surga. Anda, saya, semua orang mau masuk surga. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita bisa masuk surga?
Jawabannya ada dalam Injil hari ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ke-11 murid. Dia mengatakan, yang pertama, pergilah. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang pertama, pergilah. Ini menunjukkan bahwa kita manusia harus berusaha dan bekerja sama dengan Allah, dengan Tuhan. Jangan kita berdiam diri saja, jangan kita hanya berpangku tangan saja, tetapi kita juga harus berusaha. Kata pergi menunjukkan kita perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa kita juga harus berusaha melakukan sesuatu untuk menuju kepada sampai pada kerajaan Allah, agar kita bisa bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Kata pergi, Paus Fransiskus mengatakan jangan tinggal dalam zona nyaman, tetapi keluarlah dari zona nyaman. Berbuat baiklah, beramal, merawat lingkungan, dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berusaha dari kata pergi ini. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini tentunya sangat sulit kita lakukan. Jangan tafsirkan secara harafiah bahwa kita harus menjadikan semua bangsa, suku, negara, masyarakat menjadi Kristiani, apalagi menjadi Katolik. Pasti itu akan sangat sulit. Tapi yang dimaksudkan di sini bahwa kita juga bisa menjadikan mereka murid-murid dalam arti mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka nyambung dengan hal yang ketiga. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi saya mengatakan ketika kita membaca satu teks kitab suci, jangan menafsirkannya hanya secara harafiah. Oleh karena itu dua hal yang harus kita perhatikan ketika membaca kitab suci. Yang pertama baca teksnya, apa yang tertulis harafiahnya. Yang kedua konteksnya apa. Nah mari kita lihat secara keseluruhan dari perintah Yesus ini. Kalau kita lihat dalam kitab suci yang sudah ada ini, Alkitab Deuterokanonika karangan kerjasama antara LBI dan LAI, judul yang ada di atas itu adalah perintah untuk memberitakan Injil. Bacaan hari ini diberi judul perintah untuk memberitakan Injil. Sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan konteks dalam arti yang tiga hal tadi yang harus dilakukan, maka kita yang pertama pergi, yang kedua menjadikan segala bangsa murid dengan membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang ketiga mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, maka dirangkum dalam judul yang tadi itu memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil artinya kabar gembira, kabar sukacita tentang karya keselamatan Allah. Nah, disinilah letak intinya. Kita supaya bisa masuk surga, kita juga harus bisa mewartakan Injil. Injil dari kata Yunani Evangelion artinya kabar keselamatan, kabar sukacita tentang karya keselamatan Allah. Oleh karena itu kita juga bisa membawa sukacita kepada orang lain, menceritakan yang baik kepada orang lain, membawa kegembiraan, bukan sebaliknya, bukan membawa kabar bencana, kabar kepanikan, apalagi ketakutan. Kita membawa Injil artinya kita membuat orang lain berbahagia. Bagaimana caranya? Ya itulah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kalau kita lihat bacaan-bacaan hari-hari belakangan ini dalam liturgi harian kita, intinya adalah berbicara soal kasih, dan itu adalah perintah dan hukum yang tertinggi, hukum kasih. Kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Inilah yang sebenarnya menjadi inti dari Injil, kabar sukacita, kabar kegembiraan. Itu sudah dilakukan oleh Yesus, dan mari kita juga memberitakan, mengajarkannya kepada orang lain. Tetapi ketika kita mau mengajarkannya, kita juga sudah harus tahu apa itu Injil, kabar sukacita, dan bukan sekedar tahu, tetapi bisa melakukan. Dengan demikian, kita semua, Anda dan saya, bisa merasakan sukacita, bisa menjadi pewarta-pewarta Injil, menjadikan segala bangsa murid, dalam arti semua orang bisa bersukacita, merasakan damai sejahtera, saling berbagi kasih. Dan kita berharap juga nanti suatu saat kelak kita bisa berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Semoga kita semua masuk surga nantinya ya. Sampai jumpa, shalom, selamat
Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari, demikianlah Inri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Junarto Timbang. Semoga permenungan yang beliau sampaikan sungguh mencerahkan kita sekalian dan juga memotivasi kita sebagai murid-murid Tuhan untuk terus berjuang sehingga pada saatnya nanti kita bersama dengan Yesus akan diantar masuk ke surga. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan renungan ini sungguh menginspirasi kita dan silakan Anda berbagi kepada sesama rekan seiman, mungkin dalam lingkup keluarga atau komunitas. Mohon untuk perkembangan channel renungan ini, jangan lupa pesan subscribe, like, komen, dan share atau berbagi. Selamat Hari Raya Kenaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.